Trick or treat! Banyak orang suka nuansa, permen, dan kostum kreatif Halloween. Tapi, yuk kita tes pengetahuanmu tentang perayaan ini. Tulis di kolom komentar di bawah berapa dari fakta ini yang sudah kamu tahu sebelumnya. Kucing hitam telah lama dikaitkan dengan kesialan, dan cerita ini masih terus mengikutinya. Tahayul ini berasal dari abad ke-13. Kucing hitam juga menjadi bagian dari tema Halloween, bersama labu, hantu, penyihir, dan rangka manusia. Karena itu, sebagian penampungan hewan nggak memperbolehkan orang mengadopsi kucing hitam selama musim Halloween. Mereka khawatir kalau hewan ini cuma akan dijadikan prop selama Halloween, lalu dibuang setelah musim perayaan berakhir. Kebenaran menyedihkan ini bikin aku penasaran kenapa orang mengaitkan warna hitam dan oranye dengan Halloween. Kebanyakan labu memang berwarna oranye, tapi ada juga alasan lain. Oranye melambangkan panen musim gugur dan hitam berarti kegelapan. Ini adalah pengingat kalau dulu Halloween merupakan festival yang fokus pada batas antara kehidupan dengan yang ada setelahnya. Konon, Halloween sudah ada lebih dari 2000 tahun. Peringatan ini berasal dari suatu festival bernama Samhain, yang artinya akhir musim panas. Pesta ini diadakan sekitar hari pertama bulan November untuk merayakan hari terakhir panen musim gugur. Selain itu, orang-orang dulu berpikir kalau batas antara dunia kehidupan dengan negeri roh sangat tipis pada saat itu. Dari sanalah asal roh Halloween. Sekarang sebagian orang mengaitkan Halloween dengan hari peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal atau Dia de Muertos. Hari Raya Meksiko ini sudah ada lebih dari 3000 tahun. Ini adalah hari untuk mengenang dan menghormati orang-orang terkasih yang sudah tiada. Masyarakat di Britania Raya, Irlandia, dan Prancis Utara biasa mengusir hantu dengan menyalakan api unggun. Mereka juga memakai kostum untuk mengecoh para roh. Omong-omong tentang trick or treat juga punya sejarah panjang loh. Tradisi ini telah ada sejak abad pertengahan. Saat itu, kebiasaan ini dikenal sebagai guising di Skotlandia dan Irlandia. Anak-anak muda yang memakai kostum pergi dari rumah ke rumah untuk mencari makan atau uang. Sebagai gantinya, mereka akan menyanyi, membaca puisi, atau melakukan trik lain. Jadi, gimana festival yang penuh ritual ini jadi populer di belahan dunia lain? Nah, para imigranlah yang bikin populer hari raya ini di Amerika Serikat misalnya. Ketika orang-orang Irlandia datang ke negara ini tahun 1840-an, mereka juga membawa tradisi Halloween. Orang-orang Irlandia juga membawa tradisi Jack-o'-lantern alias lentera labu. Menurut legenda, seorang Irlandia yang dijuluki Stingy Jack mengelabui setan. Karena itu, dia dijebak di antara dua dunia. Dia menghabiskan hari-harinya mengembara di bumi dengan membawa lentera. Tentu ini cuma mitos, dan kenyataannya ada alasan yang lebih praktis dan realistis. Lentera logam cukup mahal, jadi orang mengukir umbi-umbian. Seiring waktu, orang-orang mulai mengukir wajah dan desain agar cahaya bisa menerobos tanpa mematikan bara apinya. Ada juga hipotesis bahwa pada abad ke-17 di Inggris sudah biasa untuk memanggil orang yang namanya belum diketahui dengan sebutan Jack. Jadi, seorang penjaga malam misalnya akan dikenal sebagai Jack of the Lantern. Iya, ada banyak sekali versi cerita tentang Jack-o'-lantern. Semuanya punya jalan cerita yang berbeda. Ya, silahkan pilih satu yang kamu percaya. Jumlah terbanyak pajangan Jack-o'-lantern yang menyala adalah 30.581. Rekor ini dicapai di kota Keene di Amerika Serikat pada tahun 2013. Keene adalah pemegang rekor pertama dalam kategori ini. Tapi rekor ini sudah 8 kali dipecahkan sejak itu. Orang-orang sungguh bersemangat soal Jack-o'-lantern. Di Amerika Serikat, konsumen membelanjakan lebih dari 140 triliun rupiah untuk Halloween pada tahun 2019. Kebanyakan warga Amerika membeli permen, dekorasi, dan kostum. Tapi tempat pertama diduduki oleh permen. Adapun kostum, pilihannya tak terbatas. Dari kostum klasik yang dibeli di toko, sampai pakaian DIY yang dibuat di menit-menit terakhir. Menurut sebuah studi,
Kostum penyihir adalah pilihan paling populer di kalangan orang dewasa pada tahun 2021. Apa kostum andalanmu? Ketika melihat dekorasi Halloween, kemungkinan kamu akan melihat gambar bulan purnama bercahaya. Menariknya, bulan purnama di malam Halloween cuma terjadi 3 atau 4 kali tiap abad loh. Rata-rata, bulan purnama di malam Halloween terjadi tiap 19 tahun. Terakhir kali, ini terlihat di tahun 2020. Nah, setelah tahu, kamu bisa mulai menghitung mundur purnama di malam Halloween berikutnya. Apa kamu tahu bahwa labu adalah buah bukan sayuran? Pada dasarnya, apapun yang tumbuh dari bunga secara teknis termasuk buah. Orang-orang mengukir turnip bukan labu di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka biasa mengukir ekspresi menakutkan pada turnip dan terkadang juga pada buah bit dan kentang. Bukan cuma perayaan Halloween yang menyebar ke seluruh dunia, roti Halloween tradisional Irlandia juga mengikutinya. Roti ini disebut barmbrack atau cuma break. Ini adalah roti manis dengan kismis gelap dan emas. Orang-orang biasa menyembunyikan mainan atau cincin kecil di dalam roti ini. Mereka percaya siapapun yang menemukan benda itu akan beruntung di tahun berikutnya. Lebih baik kamu hati-hati pas makan roti ini kalau nggak ada rencana pergi ke dokter gigi di tahun mendatang. Jika kamu mencari berbagai jenis labu, Illinois lah tempatnya. Tempat ini menghasilkan 5 kali lebih banyak labu dibanding negara bagian lain di Amerika. Perkebunan-perkebunan di Illinois menanam lebih dari 226 juta kilogram labu setiap tahun. Katakanlah kamu sudah punya labu, secepat apa kamu bisa mengukirnya? Nah, mengukir labu tercepat cuma butuh waktu 16,5 detik loh. Stephen Clark yang memegang rekor ini. Dia mengukir lenteranya di bulan Oktober 2013. Untuk mengikuti kompetisi itu, wajah Jack O'Lantern harus lengkap dengan 2 mata, hidung, mulut, dan telinga. Dan Clark berhasil. Sebagian orang menyukainya dan yang lain membencinya. Aku membahas permen jagung. Ini telah menjadi permen tradisional andalan yang ditawarkan saat seseorang mengetuk pintumu. Awalnya permen ini disebut chicken feet atau pakan ayam. Perusahaan biasa menjual jajanan ini dalam kotak dengan gambar ayam jantan di tutupnya yang mengacu pada akar pertanian Amerika. Resep gula-gula ini belum berubah banyak sejak tahun 1880-an, tapi kemasannya sudah banyak berganti. Meskipun kebanyakan orang menikmati semangat keseraman Halloween, sebagian lain nggak menyukainya karena alasan serius. Sawenophobia adalah rasa takut akan Halloween. Nah, gimana dengan kartu pos Halloween? Kali ini orang-orang sudah nggak begitu banyak mengirim kartu pos. Tapi di masa lalu, benda ini populer. Dari 1905 sampai 1920, lebih dari 3.000 kartu pos Halloween diproduksi secara massal. Lalu, telepon menjadi metode komunikasi yang lebih disukai. Halloween sering dirayakan dengan acara besar di komunitas dan lingkungan tertentu di Amerika. Selama Halloween, banyak lingkungan mengadakan berbagai kontes untuk rumah dengan dekorasi terbaik serta dekorasi paling kreatif dan seram. Fakta berikutnya adalah tentang pumpkin spice latte. Secangkir kegembiraan yang terbuat dari espresso dengan campuran cita rasa rempah tradisional, kayu manis, pala, dan cengkeh. Kamu tuang susu panas dan beri topping krim kocok serta bumbu pai labu. Umumnya, ini dikaitkan dengan Starbucks. Perusahaan itu pertama kali menjual minuman itu di musim gugur 2003. Meskipun nuansanya seram, dulunya Halloween adalah tentang menemukan cinta sejati. Aku tahu hari ini posisi ini diambil alih oleh hari Valentine, tapi ada masanya ketika Halloween dikaitkan dengan PDKT. Ada permainan di mana wanita mengupas apel dan melempar kulitnya ke belakang bahunya. Cara kulit itu mendarat dipercaya mengindikasikan awal cinta masa depan wanita itu. Nah, makan, minum, dan tampillah menakutkan juga tahun ini. Jangan khawatir, itu bukan teriakan karena Halloween. Dia cuma melihat tagihan teleponnya.